Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di Tuhan. Shalom. Apa kabar? Biasa senang sekali Tuhan berkarya selalu dalam kehidupan kita. Hari ini adalah di hari yang terakhir di bulan Oktober. Masih ada satu hari besok ya. Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan kita boleh melewati dengan baik. Terima kasih Saudara Fernando ya, yang boleh bersama dengan kita kembali beberapa saat yang lalu di tempat ini, boleh bertemu kembali dan boleh berjumpa Tuhan bersama-sama dengan kita. Senang sekali kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun melalui channel YouTube ataupun Facebook. Kita akan mempersiapkan dengan baik. Selamat ulang tahun Pandu pada di kesempatan di hari ini ya, pada tanggal 20, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang lalu pada hari Jumat. Dan ada beberapa informasi Natal nanti sebelum firman Tuhan akan kita sampaikan informasi itu, sekaligus kita akan ada uji coba untuk kuis yang akan kita lakukan. Mungkin ada dua kali uji coba yang nanti akan mendapatkan hadiah silver queen ya. Jadi silakan nanti bisa menebak siapa dia dan di mana dia. Baik, kita akan mempersiapkan semuanya dengan baik di atas segala sesuatu yang boleh kita lakukan hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan saja yang dimuliakan. Selamat berbakti, Tuhan berkati, dan terus doakan supaya SPPF terus ada di dalam pimpinan dan pilihan Tuhan. Hari Minggu nanti Pendeta Lukas Pandi yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, sedangkan saya akan melayani di Gereja Baptis Indonesia Muara Karang yang ada di Pluit, Jakarta. Sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Apapun situasi, kondisi, keberadaan kita, baik, buruk, sakit, sehat, dalam kelimpahan maupun kekurangan, Tuhan itu baik. Ayo hendak bersyukur pada Tuhan. Kita puji dan memuliakan Tuhan. Rasa syukur kita kepada karena alam kita amin, dan mari kita masukkan namanya. Aku
salah dosa dalam sikap, tutur kata, hati, pikiran dan perbuatan kami yang kami mulai ketika kami membuka mata. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus menuntut kami sampai malam nanti. Engkau jadikan kami, hidup kami berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita, dan kita bersyukur karena hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan kehidupan. Kita pujikan dengan bersukacita. pujian tema kita, ladang telah menguning. Untuk siang itu baik, maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai yang sudah Tuhan siapkan
Pembacaan firman pada pagi hari ini akan mendasari khotbah. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara kita menghormati firman Tuhan. Kita akan bacakan 2 kali. Sambil berdiri kita baca 2 kali. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh memandang tanganku atasmu. Sekali lagi. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh menumpangan tanganku atasmu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik berkat Tuhan yang selama 1 minggu ini kita terima dari Tuhan. Kemudian untuk pelayan persembahan, panggilan memberi diambil dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berperkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan memujikan berkat anak cucu. Kami yakin pujian ini menjadi doa kami, diberkatilah anak cucu kami. Bagi orang yang percaya, bahkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati yang mulia di hadapan Tuhan, melalui memberikan persembahan kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, kami yakin Tuhan yang akan menerima segala persembahan kami menjadi hormat, bau yang harum bagi pekerjaan pelayanan yang telah kerjakan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Berkat-berkat akan
terus Engkau akan tambahkan bagi kami semuanya. Kau membukakan tingkap-tingkap langit, dan berkat itu akan tercurah atas kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah segala seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya, kiranya berkat-Mu selalu ada bagi kami. Berkatilah persembahan itu.
yang berarti bagi kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun pribadi yang seperti Engkau, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Sehingga pada hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan pesan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh terus seperti yang Kau inginkan terjadi atas kehidupan kami. Bagaimana hidup kami adalah hidup yang dihidupi oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sepenuhnya menyerahkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit ya. Pak Pandu bisa menolong untuk menyampaikan informasi tentang Natal ya. Jadi tentang Natal kita sebelum kita mendengar firman Tuhan secara singkat hari ini, kita akan merenungkan dan melihat dan akhirnya mengikuti beberapa lomba. Mari kita akan mempersiapkan semuanya dengan total hadiah 17 kan ya. Ya ini lomba vokal dulu ya, nanti malam Natal hadiah-hadiah yang ada ya. Silakan mempersiapkan dengan baik semuanya. Ada lomba berpacu di dalam melodi, ada lomba tebak tokoh siapa dia, dan juga ada lomba di mana dia, dan tempat-tempat di mana dia. Baik, nah sekarang kita akan coba uji coba ya. Uji coba berkenaan dengan dua lomba yang pertama adalah lomba yang hubungannya dengan siapa dia. Nah, saya harapkan kita bisa menebak itu. Silahkan yang Pak Orlam di belakang angkat tangan saja ya nanti ya. Angkat tangan, siapa menebak jangan ngomong dulu siapa dia ya. Nanti hadiahnya ada Silver Queen satu, karena ini hari Sumpah Pemuda. Oke ya, saya slide dulu. Nah, kuis siapa dia? Silakan kalau sudah tahu seorangnya, nah silakan angkat tangan. Nanti Silver Queen itu nanti akan diserahkan oleh Ibu Irwanto ya. Ini tokoh di Alkitab ya? Bukan, ini tokohnya yang ada di sini. Oh, tokohnya yang ada di Alkitab, bukan tokoh. Ya, oke. Yang pertama, ini kuis siapa dia? Hanya 2 hadiah ya. Yang pertama adalah seorang pria energi. Silakan katakan. Siapa? Pak Emeraldo. Betul ya? Oke, kita lihat dulu ya, betul atau tidak. Iya, berasal dari Manado ya. Ini aja ya. Tokoh di Alkitab. Iya, bekerja sebagai GM Taman Safari Indonesia. Ini dia ya. Silakan. Ya ini contoh ya, ini hanya contoh untuk yang kedepannya seperti itu. Tapi ada di antara kita, tetapi juga ada di dalam tokoh-tokoh. Nah kita lalu sekarang ini di mana dia? Di mana dia berarti tempatnya. Jadi tempatnya berasal atau tempat bekerja. Jadi biasanya ini kalau di dalam karyawan berarti tempat bekerja ada di mana? Mungkin di tempat pulang atau di koboi dan sebagainya. Kita akan lihat. Seorang wanita muda. Oh, tahu. Weh, Apri. Ada yang mau? Sebentar, siapa dulu Pak Marulang? Silakan katakan nih. Siapa Pak? Aprilia, Singa Macan. Afri, oke, siapa lagi? Sama Pak Aprilia. Sama, ada Afri, oke kita lihat. Kalau ada yang lain yang kedua, silahkan angkat tangan ya. Siapa tahu salah. Dari suku Batak. Iya, udah ketebak itu Pak, udah ketebak. Ya. Tapi fotonya yang kedua ini.
Silakan katakan kalau ada. Ibu Esther. Ya, kita nanti lihat. Oke, ada lagi yang mau? Tidak. Oke, saya buka lagi ya. Loh, nggak bisa. Klik dulu klik satu saja dulu. Sekarang dipindah tugaskan di Dolphin Center Fatal. Pina. Pina. Siapa dulu, Pak? Pina. Saya dulu. Siapa? Pina yang Pina. di Dolphin kan? Prina. Iya. Sekarang dipindah tugaskan di Dolphin Center Batam. Iya. Di mana dia? Bukan siapa dia. Di Batam, Pak. Di Batam. Kerjanya di mana? Di Dolphin. Di bagian apa? Dolphin. Dolphin ya. Oke, klik satu. Inilah dia. Oke, silakan. Oke, ya sekarang itu contoh ya. Jadi contoh supaya pada bulan 3 minggu yang akan datang, tapi berupa grup ya, berupa grup sehingga bisa sama-sama saling memperbutkan hadiahnya. Baik, Pandu saya tidak bisa untuk ini, jadi bisa dari sana. Oke, kita akan mulai bersama-sama generasi Timotius hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan. Hari kita sedikit bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang pertama. Kita bersama-sama merenungkan bahwa bagaimana ada sebuah pengaruh dunia terhadap iman kekristenan kita. Hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari situasi yang bisa membawa dampak terhadap iman kita. Apapun itu, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, ketika kita sedang menghadapi COVID-19, ketika kita sedang menghadapi kesusahan, ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit, ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita yang tidak kunjung Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita yang akan kita capai, kadang-kadang itu bisa membawa sebuah dampak. Apakah benar bahwa Tuhan itu ada? Apakah benar bahwa Tuhan itu masih tetap menyertai saya? Apakah benar bahwa Tuhan itu menjadi Yehova Rafa yang menyembuhkan ketika saya sakit? Apakah benar Tuhan itu ada? Kenapa kalau ada saya harus terjadi ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita seperti ini, seperti itu dan sebagainya? Kita bersama-sama menyadari bahwa dunia sekarang ini dan kita sadar, kita tahu dengan pembangunan yang begitu luar biasa Pak Jokowi, dan akhirnya kadang-kadang harus ada penggusuran rumah-rumah dan sebagainya. Dan sekarang ketika saya mendengar beberapa informasi tol dari Jakarta sampai Semarang yang sudah mulai terus dilakukannya, semuanya sudah tidak ada dipakai di jalur Pantura, akhirnya membuat sepi dan sebagainya. Dari dunia konsumsi makan, warung makan sudah mulai sedikit tertutup. Dan mungkin itu juga bisa berdampak di dalam kehidupan kita. Pindah rumah karena digusur, pindah kerjaan karena di PHK, pindah sekolah karena tidak disukai, pindah keyakinan karena yang tidak memahami tentang iman yang sesungguhnya terjadi. Dan banyak terjadi pada masa-masa sekarang ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini kemungkinan bisa juga terjadi di dalam dunia kekristenan masa kini, dan hal itu bisa terjadi di dalam depan kita. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama melihat bahwa ada hal yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh seorang anak muda, seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Timotius, dengan menghadapi situasi-situasi budaya yang berbeda di tengah-tengah keberadaan pada masa yang lalu dan mungkin bisa terjadi pada masa-masa sekarang ini. Kita bisa merenungkan bersama-sama siapakah Timotius ini. Saudara, dikatakan firman Tuhan ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa. Rasul Paulus juga tidak tahu siapa Timotius, tetapi dia sangat dekat dengan Timotius. Dan akhirnya Timotius menjadi anak kesayangannya, anak karuannya, anak imannya. Ketika ditempuh dengan berbagai situasi, ajaran-ajaran yang tidak sehat,
ketika ditempa dengan situasi-situasi kehidupan pada masa-masa di zaman bangsa Yahudi Yunani yang ada di dalamnya pada waktu itu, di Efesus, di Tesalonika dan sebagainya, Timotius menyadari ada hal yang luar biasa. Rasul-rasul melihatnya sebuah iman yang hebat, sebuah iman yang luar biasa. Ketika sedang goncang, iman itu tetap kuat. Itu terjadi sekali lagi dikatakan oleh karena kehidupan keluarga yang begitu hebat dan luar biasa dalam hubungannya dengan Tuhan, melahirkan cucu anak yang sungguh-sungguh punya iman yang hebat dan luar biasa. Tetapi apakah itu menjamin bahwa seseorang tetap kuat? Tidak. Saudara yang saya kasih Tuhan, seorang muda yang memiliki iman kesetiaan yang kuat yang ditunjukkan melalui keluarganya ini, tetapi ternyata ada hal yang sedang dihadapi oleh Timotius yang masih muda ini. Kalau Rasul mengatakan bahwa imannya begitu hebat, mantap, kuat, kokoh, tetapi ternyata ada situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Timotius. Situasi-situasi kehidupan pribadinya, ketercekaman, penderitaan yang juga dialami, sakit hati yang juga dialaminya dengan situasi-situasi teman-temannya, bangsanya, dengan berbagai budaya yang berbeda yang ada di dalamnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari keteladanan ini Timotius, kita bisa melihat bagaimana prinsip generasi Timotius hidup di dalam iman dalam situasi yang mungkin tidak menentu itu. Hidup di dalam iman, Timotius selalu ingat akan panggilan Tuhan yang semula, selalu ingat akan roh Tuhan yang sempurna, dan selalu ingat akan kekuatan Allah yang sejati. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah selalu ingat akan panggilan Tuhan yang semula. Dikatakan ayat yang 6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Berarti kita menyadari bersama-sama bahwa Timotius dipilih, ditetapkan menjadi hamba, menjadi seorang yang bisa melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dengan situasi keberadaan jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang dilayaninya dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang ada, sehingga sesungguhnya Rasul Paulus merindukan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan ke atas Timotius, mengutus Timotius, menetapkan Timotius untuk menjadi hambanya, supaya Timotius ini sungguh-sungguh memberikan ada sebuah semangat mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk menggembalakan, untuk mengajar, untuk menasehati, untuk membuat orang lain menjadi baik dan semakin baik dan hidupnya semakin baik. Tetapi saudara sekalian, masalah yang dihadapi Timotius adalah ternyata Timotius sedang mengalami kemerosotan semangat untuk melayani. Ada apa dengan jemaat yang ada di Efesus? Kalau kita melihat latar belakang yang ada, penyembahan berhala yang begitu hebat dan luar biasa, kehidupan moral yang tidak baik. Ketika dia melayani dengan orang-orang yang seperti itu, kemudian ingin membalikkan, mungkin ada sesuatu yang putus asa dan kecewa. Kenapa saya sudah datang? Kenapa saya sudah mengunjungi? Kenapa saya sudah mengasihi? Kenapa saya sudah memberikan waktu saya? Kenapa saya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa? Tetapi mereka tetap seperti itu. Mereka masih tetap dingin. Mereka masih tetap melakukan hal yang tidak baik. Tidak ada gunanya aku datang ke sana, tidak ada gunanya aku melayani. Ada sebuah kemerosotan, ada sebuah patah akal, patah semangat untuk melayani. Sehingga kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14a, di situ dikatakan, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Rasul Paulus menyampaikan peringatan, hei Timotius, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Artinya Timotius sedang tidak siap untuk selalu memiliki semangat.
Mungkin ya ketika kita sedang bekerja, ketika kita bekerja dengan semangat dan luar biasa, kemudian ternyata ada persoalan dengan teman dan sebagainya, kadang-kadang menjadi patah semangat. Wah, yang satu ini dibela, yang sini dibela, saya tidak dibela. Udahlah, aku kerja biasa-biasa aja. Pak Pajian juga gak lihat saya, Pak pimpinan saya tidak melihat saya. Kadang itu yang terjadi di dalam diri kita. Apakah pendeta bisa seperti itu? Bisa saja. Saya sudah ketemu dengan Pak Marno, Pak Mula, Pak lainnya nggak mau. Jadinya saya patah semangat juga. Bisa terjadi. Yuk kita lakukan, yuk kita melayani ini, yuk kita kesana, yuk. Nggak ada yang mendampingi. Kadang-kadang mau menjadikan kita patah semangat. Bisa terjadi. Mengajak istri tidak mau terus-menerus, ya jadi patah semangat juga. Kalau ngajak makan mau ya. Mungkin, tapi sekarang nggak mau karena lagi sakit. Nah, saudara kasih lakukan. Sehingga ketika kita bersama-sama melihat, menyadari, ketika kita percaya pada saat waktu kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memanggil kita. Ingat, itu adalah sebuah panggilan yang semula, dan ketika kita sedang dipanggil oleh Tuhan, kita sedang semangat-semangatnya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, bahkan kita bisa menyaksikan tentang cinta Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa di saat Tuhan memanggil kita pada saat yang semula. Tetapi pada akhirnya proses yang terjadi sekarang ini, kadang-kadang kita akhirnya patah semangat untuk melakukan hal yang sama seperti di saat kita dipanggil oleh Tuhan pada saat yang semula. Mungkin sama ketika kita dipanggil oleh Taman Safari pada waktu pertama kali menjadi karyawan. Wah, semangatnya luar biasa gitu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin sudah kendor. Kita harus ingat kembali pada saat yang pertama kita dipanggil. Panggilan yang semula membuat semangat kembali dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan melihat pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi yang bisa membuat turunnya semangat untuk kita melakukan hal apapun yang baik dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sedang patah semangat, patah arang dalam melakukan hal apapun, kita harus mengingat kembali, ingat panggilan kita yang semula. Ketika kita dipanggil menjadi karyawan yang semula, saya melakukan yang hebat dan luar biasa. Dan ketika dalam proses akhirnya ada patah semangat, saya melihat kembali pada waktu yang dulu saya melakukan seperti ini, sehingga saya harus melakukan hal yang sama seperti waktu yang lalu. Sama dengan hamba Tuhan, sama dengan leader, sama dengan pemimpin gereja. Patah semangat mungkin ada, tetapi ketika kita mengingat panggilan kita yang pertama, disitulah letaknya. Kobarkan kembali, mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh panggilan Tuhan yang semula. Jadi ingat, kalau Tuhan kita mau kita hidup di dalam iman kita, dihidupi oleh iman. Dan ketika kita sedang patah semangat, ingat panggilan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Dipanggil untuk apa? Dan panggilan itu seperti apa? Ingat itu, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti itu. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya memang Timotius sudah menghadapi sebuah ketakutan. Bisa enggak aku menjadi pemerintah Injil? Bisa enggak aku menjadi orang yang setia? Bisa enggak aku tetap memiliki kehidupan iman yang kokoh di tengah-tengah kehidupan jemaat yang sedang menghadapi situasi yang sulit, yang bisa mempengaruhi kehidupan saya untuk patah di dalam iman saya? Saudara, ayat yang ke-7 ini menegaskan supaya kita sadar ketika dihidupi oleh iman, maka kita selalu ingat akan roh Tuhan yang sempurna. Dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Berbagai situasi, terutama tekanan dan penderitaan, berpotensi menumbuhkan hasrat ataupun mungkin keinginan seseorang untuk menggunakan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kita
kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di dunia rohani maupun di dunia sekuler sekalipun. Bisa terjadi, saudara. Kita takut untuk melangkah, kita takut menghadapi masalah, kita takut menghadapi pekerjaan kita takut menghadapi pelayanan kita takut menghadapi masa depan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Roh yang Tuhan berikan di dalam diri kita, roh yang memberikan karunia adalah roh yang sama memberikan kekuatan, dinamis, kasih yang agape, ketertiban, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan terarah, dengan teratur, dengan tidak menyimpang. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang dihadapi oleh Timotius seringkali membuat dia merasa kecil dan tidak berdaya. Dan mungkin ketakutan kita juga seperti itu, membuat kita merasa kecil, tidak mampu, tidak seperti orang lain dan tidak berdaya. Tapi kita perlu ingat bahwa ada kuasa yang Allah sediakan di dalam diri kita, sehingga kita berani untuk menghadapi segala ketakutan apapun dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, dengan kasih, tetap mengasihi, tetapi juga dengan tertib. Ada keteraturan, kerapian yang boleh kita kerjakan sesuai dengan tatanan-tatanan yang sudah diatur. Rasanya ini juga penting bagi kita bersama-sama. Ya, ada tata kelola dari manajemen taman safari dan sebagainya, persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Kalau kita datang ya biasanya sebelum jam 8 ya, absen dulu, klik on time, tertib. Kenapa? Karena Tuhan juga mau kita tertib dimanapun kita tertib. Ketika kita di rumah ya, menjadi rumah itu ya ada ketertiban yang ada di dalam. Apalagi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Roh Tuhan yang sempurna itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk berani menghadapi berbagai ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah selalu ingat akan kekuatan Allah yang sejati. Kekuatan Allah yang sejati. Ayat yang 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius, kamu jangan malu, kamu jangan takut. Ketika kamu mungkin merasa diri sebagai seorang yang gagal untuk bisa mengasihi jemaat, untuk mengembalikan mereka menjadi orang yang baik, jangan takut. Tetapi tetaplah lakukan, bersaksilah tentang aku. Dan mungkin ketika kita sedang menghadapi berbagai ketakutan pada dalam masa depan kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin ketika kita menghadapi teman-teman kita yang mungkin tidak seiman dengan kita, katakanlah, jangan pernah takut. Tunjukkanlah diri kita sebagai orang-orang yang memiliki identitas sebagai orang yang sungguh-sungguh dihidupi oleh iman, dihidupi oleh Tuhan, menampakkan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Banyak orang korupsi di luar sana, yang bukan hanya sekedar korupsi duit ya, bisa saja korupsi paku, bisa saja jamnya kerja buat main game gitu kan, jamnya kerja buat ke belakang, ngapain nggak tahu, perut sakit padahal nggak sakit gitu ya.
pulang sakit beneran nggak tahu gitu. Ya seringkali terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan yang ada di dalam diri kita seringkali bisa terjadi. Dan itu sesuatu yang seringkali dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Orang-orang dunia, korupsi waktu, tidak tepat, menyampaikan hal yang mungkin dengan kata-kata yang kasar. Nah, kalau orang-orang Kristen mengatakan dengan kata-kata yang kasar, kebun binatang keluar di mana-mana, itu kan ya repot. Sama halnya dengan orang-orang di luar sana, apa bedanya kita dengan orang di sana? Kalau dalam keluarga berantem, piring terbang gitu ya, gelas terbang, seringkali terjadi. Sama dengan orang yang di luar sana. Ketika ada yang menghina kita, kemudian ada orang yang mengata-ngatai kita, jadi akhirnya di rumah jadi taman safari yang kedua. Ada kebun binatang, ada badak, ada macan, ada monyet, dan macam-macam dan sebagainya. Bersyukur kalau ada burung ya. Sekarang saya suka burung. Tidak ada kenari saya di rumah. Ada jalan sudah mulai jalan. Jadi kalau bapak-bapak punya burung mau kasih saya boleh juga. Ya boleh. Saya sudah mau dikasih lagi satu kutilan. Lumayan. Silakan berlomba-lomba kasih saya burung ya. Udah. Ya lagi senang ya. Bisa menginspirasi buat ternyata langsung keluar inspirasi buat. Nah saudara, ini yang terjadi ya, Nah tetapi apa kembali? Apa bedanya orang dunia dengan kita? Orang-orang yang dihidupi oleh Tuhan, oleh iman, selalu ingat ada kekuatan Allah yang sejati sanggup, kita akan sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, ikutlah menderita. Timotius tidak perlu malu, takut terhadap konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya karena di dalam dirinya ada roh yang membangkitkan kuasa, tetapi karena ada kuasa di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang bisa membuat dirinya mengalami sebuah penderitaan. Bisa terjadi dalam hidup kita. Siapa sih yang tidak pernah ditindas, diintimidasi sebagai orang-orang Kristen? Jadi dulu saya pernah seperti itu, saya pernah bersaksi. Ketika saya di SMP, saya ditindas sama sekali. Yang beragama Kristen cuma 1 dari 150 orang, hanya saya doang. Besok kalau mati kamu disalib. Tidak dibeli nilai agama yang sudah. Siapa yang tidak seperti itu dengan kondisi bangsa kita minoritas. Tetapi saudara sekalian, yang dialami oleh Timotius, dia siap menderita bagi Kristus, tetapi dia siap menghadapinya dengan kekuatan Allah yang sejati. Penjara tidak bisa membelenggu kuasa Allah dalam kehidupan Rasul Paulus. Timotius justru diperlihatkan pada saat seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan. Pada saat kita mampu bertahan menghadapi situasi dan keadaan yang sulit, justru disitulah kita sedang mengerti, menyadari betapa kekuatan Allah yang sejati itu sedang hidup dalam kehidupan kita. Kalau dalam zona nyaman, kita tidak akan pernah bisa merasakan seperti apa sih kekuatan Allah. Tetapi ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, justru kita semakin sadar dan tahu betapa hebatnya kekuatan Allah yang nampak dalam kehidupan setiap orang yang sedang menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah dikasihkan Tuhan, mari kita bersama-sama mengaplikasikan bagaimana aplikasi dihidupi oleh iman kita. Bagaimana dengan situasi kita sekarang? Apa yang sedang kita alami? Kondisi keadaan kita. Apakah cinta mula-mula kita kepada Tuhan sudah mulai pudar? Apakah cinta
cinta kita kepada pekerjaan kita? Apakah cinta kepada pelayanan kita sudah mulai memudar pada saat ini? Ingatlah panggilannya, ingatlah akan roh Tuhan, ingatlah akan kekuatan Tuhan. Semangat di dalam pelayanan, semangat di dalam pekerjaan, semangat di dalam melakukan segala sesuatu mungkin, sekiranya saya katakan, mungkin sedang mulai berangsur-angsur padam dengan berbagai tantangan kehidupan. Tetapi sekali lagi, ingat panggilannya, ingat akan roh Tuhan, dan ingat akan kekuatan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia selalu menyediakan kuasa di dalam setiap penderitaan yang sedang kita lewati, kita alami. Oleh karena itu sekali lagi, tetaplah semangat dalam bekerja, tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Lakukan aktivitasmu, tunjukkan dalam kehidupan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini menguatkan kita bersama-sama di pagi hari ini, sehingga kita tetap menjadi pribadi-pribadi generasi Timotius, generasi yang dihidupi oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupku. Situasi apapun, biarlah aku tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama sampai memulai sampai akhir hidup.
komitmen kami, supaya sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Engkau. Dengan berbagai situasi dan keadaan yang sulit, yang kadang-kadang kami harus mengeluarkan air mata, kesusahan, penderitaan, tetapi Engkau adalah Allah kami. Apa yang dialami oleh Timotius menjadi generasi yang hidup oleh iman, dan apa yang dialami oleh kehidupan kami juga boleh menjadi generasi yang hidup oleh iman, supaya kami tetap memiliki semangat seperti pada saat cinta kami yang semula dengan Engkau, cinta kami dengan pekerjaan kami, cinta kami dengan keluarga kami. Kami tetap memiliki cinta yang sama, semangat yang sama untuk melakukan tugas-tugas aktivitas pelayanan kami, baik di dunia pelayanan ataupun di dunia sekuler di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Kami yakin ketika kami ingat akan panggilan Tuhan kami, ingat akan Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang menguatkan, yang mengasihi, yang menertibkan, dan kekuatan yang sejati yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami tetap disediakan dengan kuasa di dalam setiap penderitaan yang mungkin harus kami lewati dalam dunia ini. Kuatkan kami semuanya ketika kami menatap masa depan kami, ketika kami menatap pergumulan hidup kami. Kami punya kuasa dan kami tetap hidup di dalam iman kami pada Engkau sampai akhir hidup kami. Kuatkan kami menjadi karyawan-karyawan yang terbaik, karyawan-karyawan yang sungguh-sungguh memberikan hasil yang terbaik, yang menambah Kristus hidup. Dunia tahu, teman-teman kami tahu siapa kami. Kami adalah anak Tuhan yang didoakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, tunjukkan itu, kuatkan supaya kami mampu menunjukkan itu dalam hidup kami. Terima kasih Ahmad Safari yang boleh menjadi pendukung bagi kami. Tempat ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh dapat bersama-sama belajar untuk beribadah, belajar untuk hidup di dalam kekekalan kami nanti. Engkau terus berkati, sediakan cukupkan kebutuhan dari pimpinan yang tertinggi, komisaris, GM, HRD, seluruh staf, bahkan sampai karyawan sekalipun, semuanya Kau berkati kami. Ada anak-anak Tuhan yang diberkati di tempat ini, dan anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di tempat ini. Pengunjung-pengunjung menyaksikan berkat Tuhan melalui tempat ini. Tuhan jauhkan segala rancangan kecelakaan ketika pertunjukan diadakan, ketika show-show, permainan-permainan, bahkan sarana-prasarana yang dipakai, semuanya dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Pengunjung menikmati kasih mereka Tuhan. Tuhan memberkati taman safari, Tuhan berkati tempat ini, Safari Baptis Fellowship. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Engkau kami kuat, bersama dengan Engkau kami mampu, bersama dengan Engkau kami bisa, bersama dengan Engkau kami tetap semangat menjalani kehidupan kami, karena Engkau ada dalam hidup kami. Ketika kami kembali dari tempat ini, melakukan tugas aktivitas kami, Engkau memberkati kami. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, menyatakan Roh Kudus menjadi berkat yang terindah yang boleh Kau berikan pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kami selalu diberkati oleh-Mu, diberikan keberhasilan, keberuntungan, dijauhkan rancangan kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam diri kami adalah yang Kau berikan adalah sungguh-sungguh kekuatan kuasa yang datang dari Tuhan, diberkati dan kami menjadi berkat karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau hidup di dalam hidup kami dan hidup kami dihidupi oleh Engkau. Bagi pujian, hormat, kemuliaan Yesus Tuhan Raja kami. Kau besar.
Yesus Kristus.